Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan mengenai penerapan K3 pada perusahaan pertanian. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama Anissa Pratiwi, yang kedua Dewi Meliana Sari, dan yang ketiga Esti Puji Rahayu. Kami dari program studi agribisnis pangan. Yang pertama mengenai penerapan prosedur K3. Setiap perusahaan perkebunan dan pertanian diwajibkan melaksanakan ketentuan-ketentuan penerapan prosedur K3 sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan kebijakan K3 dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem manajemen K3. Yang kedua, merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan, dan sasaran penerapan K3. Yang ketiga, menerapkan kebijakan K3 secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran K3. Yang keempat, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja K3. Yang kelima, meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan sistem K3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja K3. Berikut ini adalah peralatan pelindung yang dibutuhkan untuk bekerja. Yang pertama, pakaian kerja. Pakaian kerja harus dibuat dari bahan yang menjaga badan pekerja tetap kering dan berada pada temperatur yang nyaman, dan harus mempunyai warna yang kontras dengan lingkungan pertanian, supaya para pekerja kelihatan dengan jelas. Yang kedua, memakai sarung tangan. Untuk kegiatan menggunakan bahan-bahan kimia beracun, yaitu bercampur pestisida, mencampur pupuk, dan sebagainya. Yang ketiga, sepatu lapangan. Untuk jenis pekerjaan lapangan, fungsinya untuk melindungi kaki pada saat bekerja di lapangan dari gigitan serangga atau pekerjaan lain yang berbahaya di lapangan. Yang keempat, topi pengaman atau helmet. Untuk melindungi kepala dari kemungkinan benda-benda jatuh di lapangan, misalnya pada saat memanen buah. Yang kelima, untuk jenis pekerjaan di lapangan jika kondisi lapangan berdebu. Fungsinya untuk melindungi muka dari debu-debu yang bertebaran pada saat bekerja. Yang keenam, pelindung atau penutup mata. Untuk melindungi mata pada saat bekerja di lapangan, baik dari terik matahari maupun dari benda-benda yang berbahaya di lapangan seperti debu atau pada saat bekerja di laboratorium. Kemudian yang ketujuh, alat pelindung mulut atau masker. Untuk melindungi mulut dan hidung dari bahan-bahan berbahaya saat bekerja di lapangan dengan menggunakan pestisida, gas beracun, atau debu. Berikut ini adalah contoh penerapan dari K3, yaitu peralatan pelindung yang dibutuhkan untuk bekerja, yaitu menggunakan masker, menggunakan topi, menggunakan penutup wajah, menggunakan sarung tangan, sepatu lapangan, dan pakaian kerja, sehingga maka akan terhindar dari hal-hal yang membahayakan saat bekerja. Berikut adalah contoh dua orang petani pada saat penyemprotan pestisida. Untuk gambar sebelah kanan, itu sudah benar karena petani menggunakan sarung tangan dan juga masker pada saat penyemprotan pestisida. Tetapi untuk gambar sebelah kiri, itu masih salah karena petani tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat penyemprotan pestisida. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu pernapasan petani ataupun dapat menyebabkan iritasi kulit. Gambar selanjutnya adalah gambar dua orang petani yang sedang mencangkul. Untuk gambar sebelah kanan itu sudah benar karena pada saat mencangkul atau pada saat bekerja di lapangan, petani menggunakan sepatu lapangan atau sepatu boot. Namun untuk gambar yang sebelah kiri itu belum benar karena petani tidak menggunakan sepatu lapangan pada saat bekerja di lapangan. Hal ini dikhawatirkan dapat terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Contohnya seperti kaki petani terkena cangkul atau tertusuk duri pada saat bekerja di lapangan. Pengenalan bahaya pada area kerja. Kecelakaan pada area kerja biasanya terjadi akibat yang pertama, terburu-buru dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, tidak menggunakan pelindung diri yang disediakan. Yang ketiga, sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan. Yang keempat, berkelakar atau bergurau dalam bekerja dan sebagainya. Yang kelima, mesin-mesin yang rusak tidak diberi pengamanan.
konstruksi kurang aman, bising, dan alat-alat kerja yang kurang baik dan rusak. Dan yang terakhir, lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia. Penerapan SOP K3 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja para pekerja, serta dalam upaya peningkatan kualitas terhadap tingkat kepuasan pelanggan dari suatu organisasi perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, maka diperlukan adanya Standard Operating Procedure atau SOP, atau dikenal dengan istilah Prosedur Operasi Standar atau POS. SOP atau POS merupakan uraian tahapan suatu pekerjaan yang harus diikuti oleh pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Penanganan proses produksi di kebun harus memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip budidaya yang baik dan benar, yaitu dikenal dengan istilah Good Agricultural Practice, disingkat GAP. Perusahaan di perkebunan besar biasanya telah memiliki suatu pedoman kerja dan standar prestasi kerja yang disusun untuk pekerjaan di kebun atau di lahan untuk pekerjaan pengolahan hasil di pabrik. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama, penanganan kondisi darurat di lapangan. Apabila bekerja di lapangan, biasanya lokasi tempat bekerja jauh dari pemukiman. Jika terjadi kecelakaan, maka setiap pekerja harus dibekali kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama adalah perawatan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan yang tiba-tiba datang sebelum mendapat pertolongan dari tenaga medis. Sehingga 1. Pertolongan pertama harus diberikan secara cepat, walaupun perawatan selanjutnya tertunda. Yang kedua, pertolongan pertama harus tepat, sehingga akan meringankan sakit, bukan menambah sakit korban. 2. Prosedur penanganan darurat diikuti berdasarkan standar perusahaan dan persyaratan kerja. Untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh semua pihak. Antara lain, A. Pengusaha harus menetapkan dan memelihara produksi untuk mengidentifikasi resiko keselamatan dan kesehatan kerja secara sistematis yang mungkin timbul dari pekerjaan di bidang pertanian atau perkebunan. B. Identifikasi potensi bahaya dan resiko yang nyata dan potensi timbulnya kecelakaan kerja dan situasi darurat. Untuk C, untuk masing-masing kegiatan dan tugas harus dilakukan evaluasi resiko. D, prosedur harus dipelihara untuk mengevaluasi resiko dan pengaruh dari potensi bahaya yang teridentifikasi dengan memperhatikan frekuensi kecelakaan yang sering terjadi. E, berdasarkan hasil evaluasi resiko, perusahaan harus menetapkan tujuan untuk menurunkan resiko sampai tingkat serendah mungkin dan melaksanakan tingkat pencegahan yang sesuai. F. Para manajer dan pekerja harus terlibat dalam identifikasi resiko dan pengaruhnya terhadap keselamatan, kesehatan, atau lingkungan kerja. Prinsip dasar penanganan keadaan darurat itu pertama, pastikan Anda bukan menjadi korban berikutnya. Sebelum menolong korban, periksa dulu apakah tempat tersebut sudah aman atau masih dalam bahaya. Yang kedua, pergunakan sumber daya yang ada, baik alat, manusia maupun sarana pendukung lainnya. Yang ketiga, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Yang keempat, buatlah catatan usaha-usaha pertolongan yang telah dilakukan, yakni membuat identitas korban, tempat, dan waktu kejadian. Ini berguna untuk mendapat pertolongan tambahan oleh pihak lain. Tahapan secara umum untuk pertolongan pertama. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Yang ketiga, perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Yang kelima, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Yang keenam, segera transportasikan korban ke sentral pengobatan. Pertolongan kepada pihak lain dapat berupa evakuasi korban. Bentuk bantuan evakuasi korban merupakan salah satu tahapan dalam pertolongan pertama untuk memindahkan korban ke lingkungan yang aman dan nyaman agar mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. Prinsip evakuasi adalah yang pertama, dilakukan jika mutlak perlu.
2. Menggunakan teknik yang baik dan benar. 3. Penolong harus memiliki kondisi fisik yang prima dan terlatih, serta memiliki semangat untuk menyelamatkan korban dari bahaya yang lebih besar atau bahkan kematian. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.